You better love me again. You better love me again. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan kabar baik ya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Sabar GB, di mana merupakan salah satu channel penyandang disabilitas yang berisi tentang semua aktivitas dan kegiatan saya sehari-hari ya. Dan kali ini saya akan sharing, saya akan berbagi tentang beberapa hal yang membuat hidup kita menjadi tidak asik. Ada beberapa hal menurut saya yang seharusnya kita tinggalkan dalam kehidupan kita ini. Kita mulai, tapi sebelum itu teman-teman yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya, like-nya, share, dan komen ya. Pertama, banyak mengeluh ya teman-teman. Jika kita terlalu banyak mengeluh, kehidupan kita akan menjadi tidak asik. Contohnya seperti ini teman-teman. Yang bekerja nih ya, misalnya berangkat bekerja, tiba-tiba jalan yang dilewati macet. Wah, langsung dia bingung, marah, panik. Waduh, jalan macet kayak gini, gimana nih nanti kalau terlambat? Seperti itu ya contohnya. Terus misalnya panas, karena Indonesia juga terkenal cuaca panasnya. Siang hari keluar kantor mau makan siang, wah panas sih, panas gak enak, aduh gerah. Jadi nggak asik teman-teman, mau makan jadi nggak asik. Terus satu lagi, Indonesia juga mengalami musim penghujan. Sore harinya pulang kantor hujan deras, mengeluh lagi, waduh hujan guys, gimana nih guys? Sebenarnya kita nggak perlu mengeluh ya. Kalau saya boleh kasih saran, dinikmati saja. Contoh yang pertama tadi, jalan macet. Saat macet, mungkin ya kalau punya mobil, dengerin aja lagu di mobil, atau enggak dengerin radio. Kalau yang naik motor mungkin bisalah pakai headset gitu. Kemudian yang siang panas, dinikmati aja teman-teman. Karena tidak semua negara bisa menikmati sinar matahari loh. Padahal sinar matahari itu penting banget buat kita, buat hidup kita, buat kesehatan tubuh kita. Jadi kita nikmati aja itu panas. Lagian juga di Indonesia ya. Kemudian tadi yang hujan, saat hujan nikmati aja friend. Paling banter juga basah kalau naik motor. Kalau punya mobil ya udah, naik mobil kan kita nggak kehujanan. Nanti juga bisa mandi di rumah, ganti baju, keramas dan lain sebagainya. Jadi hidup kita bisa nyaman guys, bisa asik ya. Tadi satu, banyak mengeluh ya. Yang kedua, rasa khawatir yang berlebihan. Kenapa saya bilang kedua ini rasa khawatir yang berlebihan? Karena saya sendiri mengalami teman-teman. Sekitar bulan November tahun 2019 saya mengalami hal tersebut. Kalau istilah kedokteran kejiwaan F321, jadi rasa kekhawatiran yang berlebihan, panik, hingga saya tidak bisa merasa ngantuk. Sampai 2 hari 2 malam saya tidak tidur. Saya coba minum paracetamol atau kalau enggak obat flu yang katanya bisa bikin ngantuk, atau obat ini juga saya minum CTM ya, tetap nggak bisa tidur teman-teman. Akhirnya sampai saya dilarikan ke IGD, rawat inap di Rumah Sakit Rumani Semarang kurang lebih 4 hari. Saat itu pun ada miss ya, istilahnya ada kekeliruan diagnosa. Jadi saya itu didiagnosa oleh dokter IGD Rumani, saya ada penyakit dalam, tapi apa belum ditemukan, sehingga saya disuruh rawat inap. Sehingga saya yang menangani dokter spesialis penyakit dalam. Sampai sehari di Rumani, 2 hari saya juga nggak bisa tidur lagi. Akhirnya baru dikonsulkan ke dokter spesialis kejiwaan. Jadi gini ya, setelah pemeriksaan lab dan hasil lab menunjukkan saya tidak ada istilahnya gangguan penyakit dalam apapun. Alhamdulillah, jadi saya sebenarnya sehat. Akan tetapi dari IGD kemarin memang ada sedikit kesalahan untuk penunjukan dokternya. Jadi dari dokter IGD menunjuknya ke dokter spesialis penyakit dalam, dan setelah ditindaklanjuti, setelah pemeriksaan lab, alhamdulillah saya tidak ada penyakit dalam apapun. Akan tetapi saya ada gangguan kejiwaan dalam arti panik, stres, sehingga saya dirujuk ke dokter spesialis kejiwaan, yaitu Ibu Dokter Priyardini Pujo
SPKJ. Jadi seperti itu ya teman-teman. Setelah ketemu dengan dokter spesialis kejiwaan, semuanya beres. Saya dapat izin pulang setelah hari keempat, dan sekarang rawat jalan hingga sampai saat ini oleh dokter spesialis kejiwaan tersebut. Dan ternyata saya masuk ke diagnosa F321, yaitu rasa kekhawatiran yang berlebihan. Akhirnya seperti itu ya. Rasa kekhawatiran yang berlebihan itu bagaimana? Yaitu kita memikirkan sesuatu belum tentu terjadi. Misalnya, wah, nanti kalau kejadiannya seperti ini, saya harus begini. Padahal kejadian sama yang saya pikirkan itu tidak ada hubungannya, karena belum terjadi teman-teman. Itu hanya daya khayal atau mindset, pola pikir. Saya berpikir karena kondisi saya seperti ini, disabilitas, saya berpikir, wah, nanti kalau saya ditinggal istri saya gimana ya? Saya ditinggal orang tua saya gimana ya? Saya hidup sendiri, sampai nggak bisa tidur, stres teman-teman. Hari keempat saya boleh pulang dan dilanjutkan rawat jalan sampai saat ini. Dan obatnya dari awal sampai saat ini pun masih sama teman-teman. Yang ini racian sore setelah makan ya, satu. Yang ini obat paten Elizat pagi sehari satu setelah makan. Dan satu lagi teman-teman, obat mujarab dipakai bila perlu, lorazepam teman-teman. Ternyata ini obat daftar G, dan saya mendapatkan ini teman-teman. Alhamdulillah, dalam proses pengobatan hingga saat ini dosisnya saya berkurang menjadi setengah jika perlu. Awalnya saya minum 2 pun baru tidur teman-teman. Seperti itu ya. Jadi rasa kekhawatiran saya taruh di nomor 2. Itu membuat hidup menjadi tidak asik. Berikutnya yang ketiga teman-teman ya, kita ingin sesuatu atau barang yang harganya mahal di luar kemampuan kita. Kadang-kadang manusia memiliki seperti itu, memiliki sifat seperti itu ya. Bisa sifat iri, bisa sifat ingin diakui ya. Misalnya nih, wah, teman-teman, HP-nya sudah canggih-canggih, sudah baru-baru, sedangkan HP saya masih yang lama. Saya nggak beli yang baru, saya nanti ketinggalan zaman. Tapi kemampuan saya tidak punya untuk beli yang baru, akhirnya saya hutang. Di situ membuat hidup menjadi tidak asik teman-teman. Karena apa? Karena mempunyai kewajiban untuk membayar hutang. Jadi hindari mempunyai keinginan atau sesuatu barang yang di luar kemampuan kita teman-teman ya. Itu jelas membuat hidup tidak asik. Karena saya sudah pernah melakukannya semuanya. Sampai akhirnya saya betul-betul deadlock. Saya menyerah. Saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dibagaimanakan, saya siap sanggup asal Allah Subhanahu wa taala tidak marah sama saya. Itu sudah merupakan anugerah dan berkah buat saya. Kemudian yang keempat, kebiasaan bangun tidur melihat HP. Itu membuat hidup nggak asik teman-teman. Ayo, siapa dari Anda sekalian yang seperti itu? Coba bangun tidur, buru-buru pegang HP, lihat data seluler dihidupin. Ah, siapa sih yang ngechat tadi malam? Siapa sih yang posting status tadi malam? Ada kabar apa sih Instagramnya? Itu membuat gak asik hidup teman-teman. Karena apa? Pagi hari sudah banyak yang bilang, dari dokter kesehatan, dari literatur, itu merupakan suatu timing yang tepat untuk membangun mood dalam keseharian penuh. Dan jika jika awal hari di pagi hari tersebut kita memiliki mood yang jelek gara-gara lihat HP, contohnya nih ya, waduh, lihat statusnya temen, wah dia udah dilamar, wah sebel dia udah dilamar, aku kapan dilamar, jomblo terus selamanya. Pikiran jadi kacau teman-teman. Coba handphonenya tadi tidak dilihat, pikiran kita tidak mikir yang macam-macam, tetap fresh, dan kita bisa membangun mood yang baik di awal pagi hari untuk keseharian penuh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau bisa mulai sekarang dikurangi. Begitu bangun tidur jangan lihat HP. Bangun tidur berdoa, bersyukur atas hari yang baru, atas kehidupan yang baru. Setelah itu kita lanjutkan beribadah atau mandi dan lain sebagainya. Tapi HP ditinggal dulu. Seperti itu ya teman-teman kalau bisa. Kemudian selanjutnya satu lagi juga membuat hidup menjadi tidak asik. Kebiasaan sebentar-sebentar melihat HP. HP itu sudah seperti apa ya istilahnya, merasuk ke dalam jiwa kita. Seperti ini teman-teman.
Ini yang bekerja ya, mungkin kalau yang bekerja atau teman mahasiswa sedang asik-asiknya bekerja atau sedang asik-asiknya mengerjakan tugas, pikiran kita sedang berkembang, sedang mencari ide-ide dan mendapatkan ide-ide, tiba-tiba handphone bunyi, tung, kita lihat HP, pengennya lihat ada kabar apa sih, kok HP-nya bunyi, tapi kita nggak nyadar, setelah lihat kabar tersebut, kita scroll yang lain, kita lihat Instagram, kita lihat Facebook, kita lihat Google, YouTube, akhirnya 15 menit, 30 menit, 1 jam terbuang percuma gara-gara lihat HP. Gimana? Bikin mood, bikin hidup nggak asik kan teman-teman? Padahal saya pernah membaca di suatu majalah, sudah ada penelitian untuk mengembalikan suasana yang mood yang baik itu memerlukan waktu hingga sampai 30 menit teman-teman. Jadi mulai sekarang kita kalau bisa tinggalkan yang membuat hidup kita tidak asik ya. Satu tadi, banyak mengeluh. Yang kedua, memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Yang ketiga, ingin memiliki sesuatu barang yang di luar kemampuan kita ya. Yang keempat, mempunyai kebiasaan buruk setiap bangun tidur melihat HP. Dan yang kelima, juga mempunyai kebiasaan buruk sebentar-sebentar melihat HP. Jadi kalau bisa, saya pun juga seperti itu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat hidup menjadi asik dan akan meninggalkan hal-hal tersebut teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi ya beberapa hal yang menurut saya bisa membuat hidup kita menjadi tidak asik. Karena saya sendiri sudah mengalaminya beberapa hal tersebut, sehingga saya bisa ngomong seperti ini karena saya pernah mengalaminya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya, like-nya, share dan komen ya. Oke, salam sehat selalu, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.